Oke, baik. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai grafik yang baik dan juga grafik yang buruk. Nah, di sini saya menggunakan data dari sebuah store. Store itu dia menjual kategorinya itu ada beauty, clothing, sama elektronik. Nah, di sini datanya itu terdapat dari dapat ada transaction ID. Itu tuh terdapat totalnya itu ada 1000 data. Kalau misalnya di scroll sampai bawah, itu ada 1000 data. Nih, ada 1000 data. And kemudian untuk datanya itu terdapat tanggal ataupun date, ada customer ID sama gender. Gendernya ini ada cewek, female dan juga male, perempuan dan juga laki-laki. Kemudian ada age ataupun umur, ada produk kategori, ada quantity yang dibeli dari orang tersebut, ada harga price per unit, ada total amount. Nah, ini ada kolom tambahan, yaitu adalah mount. Mount itu nanti digunakan untuk membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafiknya di sini saya menggunakan grafik untuk pivot table. Nah, di sini saya membuat grafik itu adalah mengenai total penjualan per kategori produk. Jadi ini adalah pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai grafik yang baik terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah total penjualan per kategori produk. Nah, di sini ada kategorinya itu ada beauty, clothing, dan juga elektronik. Dan total amount-nya untuk beauty clothing itu sebesar 143.000, kemudian untuk clothing itu 155.000, kemudian untuk elektronik itu 156.000. Nah, ini adalah gambar grafik dari total penjualan produk per kategori. Nah, dapat dilihat dari dari grafik ini bahwa ini sangat mudah dimengerti. Kita dapat melihat bahwa kategori beauty itu dia langsung kelihatan nih 1400, kemudian untuk clothing itu 1500, dan juga untuk elektronik itu 156. Nah, kemudian ada yang kedua adalah total penjualan berdasarkan gender. Jadi karena tadi gender itu ada dua, ada female dan juga male, makanya di sini saya membuatkan grafik itu adalah total penjualan berdasarkan gender. Nah, di sini dapat dilihat bahwa grafiknya itu sangat mudah untuk dipahami, bahwa yang biru itu adalah female dan juga yang orange itu adalah male, dan yang female itu totalnya ada 1298, sedangkan yang male ataupun laki-laki itu ada 1216. Kemudian ada rata-rata usia customer per kategori. Nah, ini tadi kan kalau misalnya itu adalah total penjualan per kategori produk, sedangkan yang ketiga ini adalah rata-rata usia. Nah, dari grafik ini kita dapat lihat bahwa untuk pembeli kategori elektronik itu rata-rata umurnya adalah 41 tahun, sedangkan untuk kategori clothing rata-rata umurnya adalah 41,94, sedangkan untuk kategori beauty rata-rata umurnya adalah 40,37. Nah, berdasarkan grafik ini kita dapat melihat dengan gampang ataupun dengan mudah dari rata-rata usia rata-rata usia customer per kategorinya. Kemudian untuk grafik yang keempat itu saya membuat mengenai tren penjualan per bulan. Nah, ini adalah tabel untuk tren penjualan per bulan seperti ini. Nah, untuk grafiknya ini dapat dilihat bahwa grafiknya ini sangat mudah untuk dipahami. Dapat dilihat bahwa di bulan Januari itu dia di sini, kemudian pada bulan Februari itu mengalami peningkatan, kemudian untuk di bulan Maret mengalami penurunan, April mengalami kenaikan, Mei juga mengalami kenaikan, namun di bulan Juni itu mengalami penurunan, begitu juga di bulan Juli, tapi di bulan Agustus sudah mengalami kenaikan lagi sedikit, tapi turun lagi di bulan September, dan naik lagi di bulan Oktober, November turun lagi, dan naik lagi di bulan Desember. Nah, ini kita dapat mengetahui bahwa tren penjualannya itu cukup naik turun ataupun berfluktuasi setiap bulannya. Nah, ini adalah grafik tren penjualannya. Nah, untuk grafik yang buruk ataupun grafik yang tidak mudah dipahami, itu saya membuat yang di bawah sini. Nah, ini adalah grafik yang tidak mudah dipahami ataupun susah untuk dipahami. Nah, di sini saya mengkategorikannya itu adalah pertama di tahun 2023 dan juga tahun 2024. Di tahun 2023 itu dia beauty itu dibeli sebanyak 306, clothing itu dibeli sebanyak 351, elektronik itu 341.
Nah, untuk tahun 2024 itu dia dibeli beauty itu 1, sementara clothing itu 0, dan juga elektronik itu 1. Dan totalnya untuk tahun 2023 itu sebanyak 1998, sedangkan untuk tahun 2024 itu 2. Nah, untuk grafiknya di sini dapat dilihat bahwa grafik itu sangat susah untuk dipahami karena kita bisa melihat bahwa di sini kita di sini bahwa jumlah untuk beauty, clothing, dan juga elektronik itu tidak terlalu signifikan perbedaannya, hanya berbeda tipis. Sehingga di grafik sini pun juga dia tuh susah untuk dilihat karena dia sangat-sangat grafik itu sangat-sangat susah untuk dilihat karena dia perbedaan sangat tipis. Maka dari ini dimasukkan ke dalam grafik yang susah untuk dipahami ataupun buruk karena dia tidak mencantumkan ataupun tidak menambahkan berapa total masing-masing kategori, dan juga perbedaan yang tidak signifikan itu tuh membuat masing-masing kolom yang ini, yang abu, orange, juga biru ini terlihat hampir sama ataupun terlihat mirip, seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai data grafik yang buruk dan juga grafik yang baik. Semoga mudah dipahami. Sekian dan terima kasih.